Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut demonstrasi kontekstual modul 3.1, izinkan saya memberikan pantun untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Dari Aceh ke Kota Sabang, ke 0 km naik kereta satu. Hari ini calon guru penggerak berdendang berdemonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Dalam pengambilan keputusan, di sini harus memperhatikan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika, kemudian 3 prinsip dalam penyelesaian dilema etika dan 9 langkah dalam pengujian keputusan. Untuk yang pertama adalah 4 paradigma pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu yang pertama adalah individu lawan kelompok atau individual versus community, kemudian yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Kemudian 3 prinsip penyelesaian dilema etika, yaitu yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, yang kedua berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kemudian 9 langkah dalam pengujian keputusan, yaitu yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yang ketiga kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, yang keempat pengujian benar atau salah, di mana pada langkah yang keempat untuk pengujian benar atau salah ini meliputi 5 uji. Yang pertama adalah uji legal, yang kedua adalah uji regulasi atau standar profesional, yang ketiga adalah uji intuisi, dan yang ketiga adalah uji publikasi, dan yang kelima adalah uji panutan atau idola. Melanjutkan dari 9 langkah pengujian keputusan, untuk langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar, yang keenam melakukan prinsip resolusi, yang ketujuh investigasi opsi trilema, yang kedelapan lihat lagi keputusan dan refleksikan, dan yang kesembilan adalah buat keputusan. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, CGP diminta untuk mewawancarai 2-3 pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan CGP, di mana salah satunya adalah pimpinan di sekolah CGP berasal. Di sini saya sudah melakukan kegiatan wawancara
Untuk kegiatan wawancara yang pertama yaitu saya lakukan dengan Kepala SMA Negeri 1 Mijen yang merupakan kepala sekolah asal saya bertugas. Untuk kegiatan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Mijen sudah saya abadikan dalam bentuk video. Berikut adalah videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sakina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Ya, masih semangat jadi guru penggerak Bu? Masih semangat Alhamdulillah. Ini Bu Mustakina kok kelihatan rona wajahnya cerah sekali. Oh iya dong. Ya harus bahagia karena kebahagiaan itu kan modal untuk bekerja. Jadi kalau kita bahagia, insya Allah produk kerjanya juga akan baik gitu. Misalnya seperti itu. Bu Mus, sebelumnya ini saya mau izin Bu, ini ada tugas merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak pada modul 3 yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah ini pendidikan guru penggerak, ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak ini masuk modul 3.1 Bu, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kepemimpinan atau nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Nah ini di tugas demonstrasi kontekstual ini CDP ada tugas Bu untuk menganalisis kasus baik yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Jadi yang pertama saya melakukan wawancara dengan Bu Mustakina selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Mijen tempat saya bertugas. Oke. Ini adalah waktu jadi kehormatan ini saya dapat tamu dari CGP untuk wawancara ini. Ya kebetulan ini saya sama Bu Ripon. Bisa gitu bisa mendapatkan waktu saya gitu ya. Terima kasih Bu Mus. Bu Mus, ini nanti wawancara kita terkait pengambilan keputusan Bu Mus. Ya, pengambilan keputusan itu nanti ada apa itu tekniknya gitu. Yang satu harus berdasarkan dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian yang ketiga itu Bu, kebenaran lawan kesetiaan, dan yang terakhir yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian selain itu, selain 4 paradigma ada 3 prinsip Bu. 3 prinsip dalam penyelesaian dilema gitu yaitu berpikir hasil akhir, berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa. Dan selain itu Bu, langkah-langkah pengambilan keputusan itu juga memperhatikan 9 langkah Bu. Oh iya. Ada teorinya ternyata ya Bu. Ini saya mulai gitu dari pertanyaan yang pertama ya Bu. Ya, silakan. Selama ini Ibu Mustakina selaku pimpinan atau kepala sekolah di SMA Negeri 1 Mijen, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini Bu? Oke, terima kasih Bu Muli. Jadi selama saya berada di sekolah ini kurang lebih 1 tahun itu memang tentunya dalam suatu institusi kita tidak terlepas dari masalah-masalah yang muncul. Nah di dalam masalah-masalah yang muncul itu tentunya kan kasusnya beda-beda ya. Maka untuk itu dari kasus yang saya temui saya harus membedakan ini mana yang merupakan dilema etika tadi seperti pemilik kantor dan mana yang langsung rujukan moral. Setahu saya, kalau kemudian saya mendapatkan suatu masalah di sekolah, tentunya masalah itu nggak serta-merta kemudian saya putuskan Ibu. Kan melalui proses dulu. Prosesnya mungkin kalau itu melibatkan masalah pribadi, barangkali misalnya ada guru saya yang kebetulan ada masalah, tidak mematuhi aturan sekolah, berangkatnya sering terlambat sehingga anak-anak didik itu merasa tidak diopengi bahasa Jawa, maka saya kan kemudian akan memanggil beliau untuk mencari tahu, dia berproses dulu. Jadi sebenarnya ada apa seperti itu. Maka dalam pengambilan keputusan saya akan melakukan seperti itu, menanyakan, kemudian berproses. Barangkali mungkin ada teman dekat beliau yang perlu saya tanyai seperti itu, sehingga tidak kemudian saya memberikan hukuman. Bapak harus seperti ini, seperti enggak. Karena saya yakin guru ya, bapak atau ibu guru itu terlambat pasti ada sesuatu yang melatar belakangnya. Saya harus tahu. Berarti lebih ke arah dilema etikanya. Iya, harus seperti itu. Kasihan kalau kemudian tiba-tiba harus bapak salah. Kok saya tahu salah kan nggak mungkin ya, harus diselidiki terlebih dahulu. Tidak bisa langsung mengambil keputusan. Iya, begitulah ada prosesnya. Iya, ada prosesnya gitu.
Kemudian yang selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau benar-benar sama, itu bagaimana Bu? Misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama mengambil dua nilai kebajikan. Ada kasus sama-sama memiliki dua nilai kebajikan. Jadi sama-sama benar gitu ya. Maka lah ini kadang-kadang agak susah nih ya Bu. Apa udah benernya, maka saya harus berpihak yang mana kan gitu. Nah, di dalam mengambil keputusan tentunya saya juga harus mengacu pada 4 paradigma ya, kalau saya salah satu belajar ya. Ada individu lawan kelompok, artinya individu yang barangkali ini benar, kelompoknya juga benar. Nah ini bagaimana nih ya, harus yang saya pilih seperti itu. Kemudian ada rasa keadilan melawan rasa kasihan. Secara hukum atau secara peraturan Bapak Ibu guru harus berangkat pukul 7, kemudian pukul 15.30 baru boleh pulang. Tetapi karena sesuatu hal Bapak Ibu guru tersebut itu sering pulang lebih dulu, karena barangkali perawat orang tuanya sakit dan apa, ini kan dilema ya Bu ya, susah juga ini selama peraturan seperti itu. Kemudian ada rasa kasihan, maka ini harus harus saya ambil nilai positif negatifnya dalam mengambil keputusan dengan mengacu pada peraturan seperti ini dan berdasarkan seperti ini. Dan ada lagi antara kebenaran dan kesetiaan, kan kadang-kadang saya juga akan muncul itu pasti di sebuah institusi benarnya seperti ini, tapi nilai kesetiaan yang dia miliki seperti ini. Nah ini kan sama-sama harus saya pilih mana yang harus saya pentingkan. Saya harus melihat kasus per kasus dulu. Kasus mana yang mestinya harus saya ambil, saya pilih untuk saya selesaikan, dan saya yakin itu benar adanya ya, dari kebenaran dan kesetiaan. Kemudian satu lagi ada pengambilan keputusan berdasarkan jangka panjang lawan jangka pendek. Artinya begini, misalnya suatu saat saya mengambil keputusan, kemudian keputusan itu pro dan kontra, maka saya harus melihat jangka panjang yang nanti saya akan ambil dan jangka pendek yang akan saya ambil dari keputusan yang sudah dilakukan itu seperti apa. Jadi harus melihat nilai-nilai seperti itu. Iya, susah Bu kadang-kadang. Tapi kita harus mampu mengambil keputusan dengan melihat hal-hal tadi. Tentunya keputusan itu harus melihat masalahnya apa dulu, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Kira-kira gitu. Berarti memang sulit ya Bu, apalagi jika ada dua nilai kebajikan. Nah iya, dua nilai kebajikan, maka kita kembali pada permasalahan. Masalahnya apa itu? Syukur-syukur kalau kemudian dari permasalahan itu saya bisa meminta masukan-masukan dari orang terdekat saya, barangkali para waka tentang hal yang harus kita ambil dari dua nilai kebajikan yang menurut saya sama-sama berat untuk diambil. Kira-kira gitu Bu. Luar biasa Bu. Aduh, baru belajar Bu. Bisa menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi saya. Kemudian selanjutnya Bu, tadi kan mungkin Bu Sakina dalam mengambil keputusan itu ada dilema etika yang bertentangan dua nilai kebajikan itu ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau persegi seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Nah ini, karena langkah berarti kan harus step by step ya Bu ya. Nah, biasanya itu saya yang pertama harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi kalau ada barangkali suatu masalah gitu ya, saya akan melihat masalah ini dari kacamata A, dari kacamata B, di mana masing-masing kacamata saling bertentangan. Nah itu langkah pertama akan saya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan yang terlibat dalam masalah itu siapa saja. Barangkali hanya melibatkan satu orang, dua orang, atau bahkan satu institusi terlibat semua kan itu bisa. Nah yang ketiga, dari melihat siapa yang terlibat, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Contohnya barangkali saya pernah membaca untuk kasus yang sama yang lebih relevan, maka saya akan mengumpulkan fakta itu dengan fakta-fakta yang sudah saya miliki yang relevan dengan kasus itu. Kemudian yang keempat, saya akan menguji permasalahan itu dengan uji benar atau salah. Susah ya Bu, karena menurut teori itu ada 5 uji. Kalau saya mungkin tidak ke 5-5-nya, saya akan mengambil satu uji saja yang menurut saya pas untuk masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian yang kelima, menguji paradigma benar lawan benar. Nah ini Bu, ini benar, saya uji mana yang lebih efektif kebenarannya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian langkah berikutnya adalah melakukan prinsip resolusi ya, penyelesaian dilema yang muncul dalam kasus.
Nah, saya harus memikirkan hasil akhir dari langkah yang saya ambil. Kemudian saya juga akan melihat peraturan yang berlaku untuk kasus yang sedang saya hadapi, dan kemudian saya juga harus berbasis pada rasa peduli. Karena bagaimanapun dalam sebuah institusi itu adalah menjadi tanggung jawab saya, sehingga saya harus berpegang juga pada rasa kepedulian. Okay? Kalau orang mengatakan harus care, kira-kira gitu Muli. Kemudian ada lagi nih, investigasi opsi trilema. Lah kalau tadi dikatakan dilema, ini ada lagi satu opsi tambahan, namanya opsi trilema. Nah, jadi dari trilema itu maka nanti akan saya ambil mana yang paling tepat. Okay? Kemudian yang kedua adalah saya akan melihat keputusan yang sudah ambil, kemudian saya refleksikan pada masalah yang muncul. Kira-kira keputusan yang saya ambil itu sudah tepat atau belum pada masalah yang terjadi. Kira-kira itu. Mantap Bu, ini berarti saya tadi merangkumnya ada 9 Bu. 9 ya? Misalnya ada 9 langkah sampai yang terakhir tadi Bu. Ya kadang-kadang lompat-lompat Bu, tapi insya Allah langkah-langkahnya sudah saya atur. Luar biasa Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya yang pertama saya akan melihat kasusnya. Kemudian tadi ini balik lagi ke 9 langkah Bu, tapi tidak semuanya barangkali ya. Agar efektif itu saya melihat kasusnya, kemudian saya akan melihat siapa yang terlibat. Kemudian saya juga akan melihat fakta-fakta. Kemudian dari fakta-fakta ini barangkali karena saya punya wakil di sekolah, akan saya ajak komunikasi bagaimana jika tadi dari 3 hal tadi saya sampaikan, saya akan mencari masukan-masukan dari teman-teman. Barangkali pendapat-pendapat teman-teman kita itu terkait dengan masalah bisa membantu saya untuk mengambil keputusan berdasarkan dilema etika. Kira-kira itu. Saya ini malah banyak belajar dari Bu banyak sama belajar Bu, sama belajar luar biasa. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan terkait masih dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang jelas tantangannya itu ya ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, kemudian perbedaan kepentingan juga, karena masing-masing itu kalau masih dipegang oleh teman-teman, saya kira kan jadi susah kalau kita akan mengambil dilema etika selama proses-proses itu kita laksanakan. Contohnya seperti ini, ada suatu masalah muncul di sekolah, katakan aja yang gampang gitu ya, seperti contoh saya tadi, guru terlambat atau anak sakit, anaknya guru terlambat karena anaknya sakit. Nah di satu sisi barangkali dilema etika saya menganggap bahwa terlambat karena ngurusi anak. Ini berarti kan memang sebagai tugas orang tua ngurusi anak benar. Tetapi di satu sisi secara institusi dia salah. Kenapa? Karena aturan itu dilanggar. Dia harus masuk jam 7, kemudian dia terlambat. Nah ini kan juga tantangan ya. Makanya kalau dari masing-masing rekan-rekan kami, rekan guru karyawan itu memahami, kemudian juga meletakkan kepentingan pribadi, kemudian mengangkat kepentingan golongan, artinya barangkali dengan kalau misalnya anak sakit kan barangkali mungkin bisa didirikan dulu, atau mungkin pagi-pagi mungkin bisa memberitahu kami untuk keadaan sebenarnya kan itu bisa menjadi solusi seperti itu. Tantangannya tantangannya luar biasa karena temannya banyak, maka kadang-kadang juga banyak pandangan. Seperti itulah. Kemudian yang selanjutnya Bu, yang saya tanyakan Bu, apa rencana ke depan dari Ibu Mustaqimah dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika, terutama kasus-kasus dilema etika yang mengandung dilema etika? Jadi rencana ke depan itu tentunya kalau ada kasus maka saya tidak boleh serta-merta mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Saya harus berproses dulu, kemudian mengetahui secara detail, kemudian mengidentifikasi, merencanakan solusi, dan baru setelah proses itu saya lalui, solusi saya ambil. Jadi kok saya malah tambah ilmu Bu, tambah pengetahuan. Malah bingung ya Bu ya. Semoga ini Bu, semoga nanti setelah ini kan saya itu ya Bu rangkum, saya ulas lagi bisa menjadi tambah bekal bagi saya. Kemudian Bu Mus, apakah Ibu memiliki sebuah
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke. Tata kalah ya. Tata kalah itu apa Bu? Jadwal. Oh, jadwal. Jadi kalau menurut saya Bu Muli, tata kalah atau jadwal itu menurut saya kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Ada masalah-masalah krusial yang saat itu juga harus diambil keputusan, tetapi dengan melalui proses berpikir yang mungkin cepat. Ada juga masalah-masalah yang barangkali bisa diselesaikan dengan rentang waktu tertentu. Tergantung masalahnya. Iya betul. Jadi kita lihat dulu masalah seperti apa. Ada yang kalau saya contohkan tadi masalah-masalah diambil secara cepat, barangkali misalnya saat itu ada anak yang mengalami kecelakaan karena saat itu pada saat pembelajaran anak tidak konsentrasi atau anaknya itu bermain sendiri hingga dia terjatuh. Nah seperti itu kan nggak bisa kalau kemudian nunggu ya nanti akan saya selesaikan minggu besok karena tata kalah saya untuk menyelesaikan ini kan nggak bisa. Jadi kan harus segera dengan menimbang berproses dengan waktu yang cepat, kemudian kita mengambil keputusan penyelesaian. Jadi kalau menurut saya kita lihat dulu masalahnya apa. Terus bentuk dan prosedurnya Bu? Prosedur. Oke, kalau prosedur untuk masalah-masalah yang sekiranya memang bisa diselesaikan dalam jeda waktu, saya tetap menggunakan 9 langkah tadi. 9 langkah. Iya. Kemudian untuk waktu untuk masalah-masalah yang krusial barangkali bisa berpikir cepat, tepat dan itu efektif untuk menyelesaikan masalah. Tetap berpedoman pada 9 langkah tadi. Tetapi barangkali dengan tempo yang singkat karena krusial. Lah anak kalau sakit apa mau bisa sih? Saya langkah 1 kan enggak mungkin tergantung itunya itu masalahnya ya. Kemudian bagaimana Bu Mus ini bisa mengukur efektivitas dari pengambilan keputusan yang sudah itu? Iya, untuk mengukur efektivitas tentunya kita lihat umpan balik dari masalah yang tadi sudah kita selesaikan. Kita lihat referensinya, umpan baliknya, sehingga harapannya kalau kita sudah melihat umpan balik yang kita laksanakan tadi berimbas pada kebaikan, kemudian peningkatan mutu misalnya, peningkatan kualitas, peningkatan efektivitas, ya itu saya anggap bahwa keputusan yang saya ambil itu sudah baik. Seperti ini. Jadi lebih ke ini ya mengarah umpan baliknya ya. Iya, umpan balik, refleksinya gitu. Terus Bu Mus, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Karena kapasitas saya sebagai yang dituakan di sekolah, sebagai kepala sekolah, maka tentunya yang terkait dengan urusan sekolah, permasalahan sekolah saya tidak bisa melaksanakan atau mengambil urusan secara sepihak untuk saya sendiri. Saya harus melibatkan teman-teman terkait bidangnya masing-masing. Kalau kemudian yang muncul adalah masalah tentang kurikulum, maka saya akan ambil wakil kepala sekolah bidang kurikulum beserta stafnya. Harapan saya itu orang-orang yang tepat untuk saya ajak berkomunikasi, berproses, berdiskusi hingga nanti hasilnya sesuai seperti apa yang diinginkan. Berarti yang Ibu tetap melibatkan itu ya Bu, wakil kepala sekolah terutama terkait dengan kasus yang terjadi dalam kasus dilema etika itu. Ya. Bu Mus, ini kita berada pada pertanyaan yang terakhir. Terakhir ya? Terakhir. Tidak terasa nih Bu. Tidak terasa Bu, enak sekali bincangnya. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang bisa Bu Mus petik dari pengalaman Bu Mus dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Oke, jadi dilema etika itu kan proses pengambilan keputusan. Kalau untuk saya di dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh kemudian mendahulukan tujuan moral. Harus begini secepatnya. Saya tidak seperti itu. Saya harus melalui 4 paradigma pengambilan keputusan yang tadi sudah saya matur ke pembeli. Paling tidak saya akan mengambil 1 atau 2 paradigma itu. Syukur-syukur keempat-empatnya saya pakai untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga saya melalui 9 langkah pengujian yang sudah yang dimana hasil akhirnya itu kan harus direfleksikan, refleksinya bagaimana, materinya bagaimana, sehingga harapannya kita itu tidak salah dalam memutuskan suatu masalah.
Itu Luar biasa Bu, ini menjadi cerita baru bagi saya ya Bu. Alhamdulillah, saya juga belajar banyak, sedang belajar. Karena jujur Bu Mulik, saya tidak bisa sendiri. Saya butuhkan banyak pihak untuk membantu saya, untuk saya tempat belajar. Itu juga belajar di kan loh. Luar biasa, guru penggerak di sekolah saya ini bisa menginspirasi banyak teman-teman. Bu, mungkin dari wawancara ini misalkan saya apa itu Bu, ada kasus ya Bu, etika begitu yang bersinggungan dengan murid atau mungkin bersinggungan dengan rekan sejawat, baik itu tenaga kependidikan dalam diri guru maupun apa Bu, tenaga kependidikan dalam diri TU gitu. Itu mungkin saya bisa menyelesaikan seperti apa yang Ibu sampaikan tadi ya Bu. Kira-kira seperti itu. Saya yakin jadi kan mampu. Oh iya, alhamdulillah. Menggunakan 3 prinsip dilema etika tadi ya Bu. Kemudian 9 langkah-langkah seperti yang sudah Ibu paparkan tadi. Kemudian menggunakan 4 paradigma tadi ya Bu, pengambilan keputusan. Ini merupakan tambahan bekal bagi saya Bu, pengetahuan dan pengalaman dari apa yang sudah panjenengan sampaikan. Alhamdulillah saya terima kasih sekali Bu atas waktu yang sudah Ibu luangkan pada sore hari ini ya Bu. Sama-sama Bu Mulik, semangat selalu ya. Amin. Penggerak luar biasa. Bu Mus, ini misalkan apa tuh ada salah kata diri saya selama tadi melakukan percakapan, sharing diskusi dengan panjenengan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya ya Bu. Iya, sama-sama Bu Mulik. Prinsipnya jangan putus asa, apapun itu lakukan karena progres itu harus kelihatan apa langkah kita. Kalau kita berdiam diri ya kita akan tertinggal dengan guru-guru yang lain. Aksi nyatanya itu ya. Bergerak dan menggerakkan. Oke. Itu gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Mulik. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kemudian yang kedua adalah wawancara yang saya lakukan dengan Kepala SMA Negeri 2 Demak, di mana kegiatan wawancara sudah saya abadikan dalam bentuk video. Berikut adalah videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mulika. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Tono hari Luar ini? Luar biasa, oke, sehat walafiat, bahagia. Bahagia, tetap semangat nggih Pak nggih. Seperti yang dulu. Terima kasih Pak Tono sebelumnya. Pak Tono sudah meluangkan waktunya untuk saya Pak. Ini saya melakukan wawancara kali panjenengan terkait dengan tugas di pendidikan guru penggerak Pak, karena di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Tidak calon lagi nanti. Positif jadi semoga. Alhamdulillah nggih pandungane Pak Tono mugi terkabul nggih Pak nggih. Pak, ini ada tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3. Nah, ini saya baru di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Nah, ini nanti saya melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah di SMA Negeri 2 Demak sesuai dengan tujuan khusus dari kegiatan ini Pak, demonstrasi kontekstual modul 3.1 di mana calon guru penggerak itu ditugaskan untuk melakukan wawancara. Sebagai aplikasi dari pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika sesuai dengan apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak nggih Pak nggih. Nanti terkait dengan paradigma pengambilan keputusan, kemudian ada prinsip dalam penyelesaian dilema etika dan 9 langkah dalam pengujian keputusan. Makaten Pak Tono. Kompleks sekali. Kompleks sekali Pak. Kayak Arab jadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Nggih. Pak Tono, ini sakit saya mulai nggih. Siap. Nggih. Pak Tono, selama ini panjenengan selaku pimpinan atau kepala sekolah di SMA Negeri 2 Demak tentunya mendapati kasus-kasus terkait dengan dilema etika nggih Pak nggih. Terus kasus-kasus itu apa itu Pak Tono itu bagaimana bisa mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ini hanya di SMA 2 atau sebelum-sebelumnya Bu? Hanya di monggo pengalaman panjenengan. Gitu, pengalaman ya. Kalau ini spesifik di SMA 2 saja Pak. Oke, siap. Gini,
kalau di SMA 2 kan relatif ya lebih banyak kondusifnya, bagus dulu. Kondusif nggih Pak. Ya, terus kalau tadi ada dilema etika sama bujukan moral, nggih. Bukan bujukan malaikat Bu ya. Bahasanya kok apik tinggal bahasa redaksi ini. Gini, kalau dilema etika itu hal yang lumrah gitu ya. Lumrah, yang penting ada wisdom, suatu kebijakan, kebajikan di sana gitu ya. Ya wajar toh ada suatu persoalan-persoalan. Oh ya, ini masalah terkaitan dengan kinerja, masalah tupoksi, dengan aturan-aturan yang ada itu lebih condong ke dilema etika. Tapi kalau sudah marah kasus tertentu ke ranah-ranah tertentu, apalagi ranah hukum lah, itu kan ya masuk ke bujukan moral. Bujukan moral apik men bahasanya. Bahasanya bagus ya Pak. Ya. Semoga kita tidak terbujuk Bu ya. Kalau terbujuk nanti keseret menjadi hal yang tidak baik, nanti berakhir juga tidak terkesannya nggak baik gitu nggih. Berarti lebih ke arah dilema etika. Iya, kalau selama ini saya alhamdulillah sejak menjadi kepala sekolah, beberapa sekolah, ada 5 sekolah itu hanya pada kasus-kasus atau persoalan tentang dilema etika Bu. Ya, terima kasih Pak Tono. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih Pak. Ada berapa pertanyaan Bu itu? Ada 10 Pak. 10. Boleh 20 nggak apa-apa Ton sampai siang nanti. Nggih Pak, nanti beranak Pak pertanyaannya. Nggih Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait dengan kasus-kasus yang memiliki kesamaan Pak, atau kasus yang ada pertentangan dari dua nilai kebajikan Pak. Misalkan di pendidikan guru penggerak itu kan ada 4 paradigma gitu Pak, dalam pengambilan keputusan dilema etika. Sekadang itu kalau seorang pemimpin itu mengambil keputusan itu sekadang ada dilema etika Pak, artinya ada 2 nilai kebajikan yang bertentangan. Misalkan yang pertama rasa keadilan melawan rasa belas kasihan. Terus yang kedua individual melawan kelompok. Kemudian kebenaran melawan kesetiaan Pak. Kemudian jangka pendek melawan jangka panjang. Mungkin dari Pak Tono bagaimana? Ya, kalau saya satu dilema yang harus kita ambil gitu ya. Suatu persoalan atau bahasanya untuk medeni ya kasus lah. Gitu. Baik individu maupun kelompok maupun bentuk apa saja yang itu harus diambil keputusan. Kalau saya ambil keputusan ya apapun bentuknya ya mengarah pada keberlanjutan sekolah. Jangka pendek sama jangka panjang. Jangka panjang sekali Bu. Dan jangka panjang itu ya karena kita orang tua, di sini ada anak kita punya anak atau Pak Bu. Bu Pak. Kalau orang kita mikirkan anak kita nanti seperti apa anak kita nanti belakangan gitu loh. Katakan sekolah itu hebat, depannya bagus sekali, tapi dalam kelas di rumah itu kan gue main-main Bu. Jadi semuanya kiblatnya ke arah anak kita tercinta gitu Bu. Dan ngambil keputusan itu juga harus ada win-win solution. Win-win solution gitu Pak. Jadi jangan sampai nek basa Jawa itu indah kok. Njebok iwake ora budek banyune. Itu loh Bu. Tetap jernih nggih Pak nggih airnya jernih, senyap gitu loh. Sehingga jangan sampai sesuatu yang demonstratif. Karena ambil keputusan apapun itu nanti berdampak pada anak. Oh iya, bapak saya gitu ya, saya ikut-ikut bapaknya kan gitu. Tapi kalau bapak ibu rukun, harmonis, anak kan mengikuti. Di kelas juga mengikuti karena kita kan keteladanan Bu untuk figur kan gitu. Oh iya, benar Pak. Pak, itu tadi Pak Kerno menyampaikan itu kan jangka pendek sama jangka panjang. Pak Kerno Pak Suntono. Mohon maaf. Pak Suntono. Mohon maaf Pak, wah ini saya terlalu ini Pak, fokus sekali Pak. Nggih sampai napa Pak pangapunten nggih Pak nggih mohon maaf. Nggih, lajeng gimana? Nggih. Itu tadi Pak Tono itu menyampaikan jangka pendek lawan jangka panjang nggih Pak. Itu apakah untuk semua permasalahan atau kasus Pak? Nggih, gini kalau kasus persoalan kan biasa jadi itu menimpa pada anak, pada guru, hanya pada lingkungan internal, bisa
berimbas pada yang di luar, bahkan ekstrimnya bisa blow up lewat media sampai Jakarta tahu. Saya juga pernah mengalami itu semuanya Bu. Ya itu tantangan gitu. Bagi saya kalau kasus-kasus cilik-cilik kecil-kecil itu ya oke lah, kepala kan di atas gitu ya. Itu seperti helikopter view. Helikopter view kan pandangan helikopter ngerti ke bawah. Semuanya harus tahu Bu gitu. Orang kita secara umum kan tahu. Masa detail nanti kan lebih wakil, awak dan skill akan lebih detail. Lebih detail lagi nanti bawahnya oleh wali kelas, oleh guru BK. Itu kita fungsikan semua Bu. Semuanya ya Pak. Dan bahkan masalah itu sebelum masuk ke saya itu biasanya sudah terselesaikan. Karena saya berharap mereka itu kan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat juga Bu, gitu loh. Kadang-kala saya juga ada test case gitu ya. Ini guru ini coba tak lihat ya. Bagaimana menyelesaikan satu masalah. Tak biarkan dulu gitu loh Bu. Akhirnya kalau bisa kan satu belajar yang bagus. Biasanya waka itu saya optimalkan Bu. Dan waka itu kompak gitu loh intinya. Kalau nggak kompak nggak bisa jalan. Pak, tapi kan tidak selalu apa itu Pak, pertentangannya tidak selalu jangka pendek lawan jangka panjang ya Pak. Mungkin ada lagi misalkan rasa keadilan lawan rasa kasihan juga ada ya Pak. Iya, gini. Bagi saya kalau rasa keadilan terus belas kasihan kan gitu. Misalkan ada kasus itu menimpa pada ketua OSIS, kasus menimpa pada Wakasek gitu ya. Kalau saya tetap yang saya pegang itu urut Bu. R2R. Pertama regulasi gitu ya, rasio ngisore, yang terakhir ada rasa. Rasio, berarti 3R ya Pak? Iya 3R kalau saya itu bukan gitu. Tetap yang pegang ada di regulasi dulu. Regulasi itu ada mulai di aturan atas sampai pada kesepakatan bersama gitu ya. Ada kode etik, guru kan punya Bu. Dan kalau siswa ada tata tertib, kalau guru ada kode etik. Itu kan ada gitu. Itu kita utamakan dulu. Nah setelah itu kemudian kita menggunakan akal sehat lah. Nek koyo ngene kudu ngono nalar apa ora kan gitu. Gitu. Kalau enggak nalar ya pikir lagi gitu ya. Dan terakhir ada rasa. Tetap rasa kita juga pakai rasa ya, gitu Pak, ya. Jangan sampai hal kayak gitu kita enggak pakai rasa. Jadi orang itu saya tuh tegas gitu harusnya, tapi juga memes gitu loh. Tegas memes gitu. Memes ya Pak ya. Memes itu kalau bahasa Indonesia nopo nggih Pak nggih? Fleksibel Pak, lentur. Fleksibel ya, lentur. Jadi ya tegas tapi lentur. Jangan lenturnya sampai lentur dulu, tegasnya di belakang jangan. Gitu. Dan suatu keputusan itu harus long term Bu. Harus jangkanya panjang Bu. Misalnya gini. Dalam kondisi seperti ini kepala sekolah, boleh popularitas kemudian ngajak jeng-jeng keluar seret gitu, konco-konco seneng. Tapi bagaimana untuk 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apa kepala sekolah setelah saya bisa? Iya Pak. Kan gitu. Mikirnya tuh jangka panjang Bu. Keputusan hari ini jangan sampai instan untuk hari ini saja, tapi mikir untuk dampaknya. Dan dampak yang terpenting adalah ujung-ujungnya pada bocah anak ya, kita Pak, ya, gitu loh. Itu jangan lihat sendiri tadi. Pak? Saya dengan anak toh. Anak itu kan akrab sama saya toh Bu. Nah itu karena apa? Itu anak saya gitu. Pak Suntono kadang-kala gitu. Lah itulah. Itu saya bisa memberi itu gitu loh. Kalau kadang mau kelas. Tapi keliru saya ngamuk betul Bu. Kalau pas marah di upacara saya marah betul. Dia ngerti, tapi kalau paham itu loh. Iya Pak. Itu. Jadi anak itu saya angkatlah anak kita gitu. Jadi kelas ya yang terbaik, jangan sampai joboni wapi kelasnya bobrok kacung. Iya Pak. Berarti ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Iya, gini Bu. Ini saya cerita nggih. Saya ada leadership training di Australia 1 bulan ya. Apa yang terjadi? Sana itu malah luwih dhisik menggunakan konsep Ki Hajar Dewantara. Kita lagi iki-iki Bu. Padahal Ki Hajar Dewantara itu kan dari orang kita. Iya Pak. Pembelajaran saya masuk kelas. Waktu itu kelas 2 SMA itu. Kelasnya 20 anak lah, sekitar 20 anak. Guru itu mendekati pada anak karena itu broken home gitu ya. Sana broken home banyak Bu. Terus bagaimana bisa komunikasi dengan orang tuanya. Guru itu tidak mengatakan kamu harus begini begitu. No, tidak Bu. Dia itu membangkitkan suatu pemikiran anak, bisa membuka nalare. Setelah membuka nalare, wah gimana ya? Coba saya ingin berusaha untuk ketemu bapak nanti sama ibu nanti waktu dinner makan malam.
Wah, begitu gurunya tuh pelong, seneng banget. Karena apa? Dia bisa membuka dirinya, buka pikirannya untuk berkembang gitu loh. Ketemu jati dirinya. Itu yang perlu kita garap, Bu, itu loh. Itu terjadi kok, Bu. Sampai sekolah penggerak ini kan saya daftar pertama. Saya daftar semangat gitu, Bu. Paling tidak nanti kita gerakkan teman-teman. Lah karena usia wis expired jadi di kick out, ditembak, keluar gitu ya. Nggih, Pak. Nggih. Mantap sekali nih Pak Tono, luar biasa, Pak. Harus mantap, Bu, karena apapun bentuknya saya tetap anak saya utamakan. Iya, Pak. Ya bukan dimanjakan. Betul. Karena apa? Saya pernah kejadian di sini sampai di blow up sampai ke nasional rame gitu ya. Iya, Pak. Apa? Kalau guru-guru maaf ya, secara banyak mengatakan anak itu keluarkan, saya tidak, tidak bisa. Anak itu pelaku sekaligus korban. Anak itu melakukan itu apa murni anak? Tidak gitu ya. Anak itu adalah anak gitu ya. Dia itu kalau ada suatu masalah sudah menjadi di blow up, apa yang terjadi? Dia sudah kena sanksi moral kok. Metu saja takut kok. Semua orang mengolok-ngolok. Apa dibiarkan? Nah, maka saya gandeng KPAI untuk datang psikolog, Bu, ada trauma healing, Bu. Justru anak itu kita rangkul, ada 7 anak sampai anak itu lulus gitu ya. Lah apa toh? Kalau kita tidak memberinya kayak gitu, jangan sampai kita menjustis bahwa anak itu salah. Karena Pak, di bawah 19 tahun itu anak dalam perlindungan orang tua. Dan hak belajar, hak pendidikan itu melekat pada anak gitu loh. Jadi di kita itu nggak ada istilah mengeluarkan anak, tidak. Beri pilihan gitu, Bu. Itu tadi juga terkait dengan pengambilan keputusan juga ya, Pak, ya. Apa ya? Oh gitu ya. Secara tidak langsung. Pak Tono, ini saya lanjut pertanyaan yang ketiga nih, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, yang penting ada komunikasi yang baik, pendekatan personal approach, pendekatan pribadi, gitu ya. Setelah itu pendekatan dari 2 kelompok yang berbeda atau 2 orang yang berbeda, itu kan tak temui, misalnya ada masalah itu jelas tak temui, janjinya apa tuh Nduk, cerita gitu ya. Merogoh hati ini biar dia cerita pada saya padanya. Pihak yang lain juga begitu. Oh ya, itu dia cerita. Terus saya mengatakan itu kata Bu ini jadi itu bagus kok, Bu, kan saya adukan itu loh, membuat panjangan bagus, ini bagus. Tidak ada kata dia mengatakan pada saya itu malah menyanjung macam ini, jenengan menyanjung pada dia gitu lah. Akhirnya dia terus langkahnya gimana? Ya kita ketemukan, Bu. Lah, temukan terus wis tah padha tuan do cerita-cerita dhewe tak rungokke gitu loh, Bu. Akhirnya dia bercerita. Setelah bercerita atau kemudian biasanya kata apa itu maaf dan terima kasih itu muncul. Tentu selesai kalau itu hal yang sederhana. Iya, Pak. Gitu, Bu. Sehingga bagi saya itu komunikasi nomor 1. Jelas, Pak, gitu. itu. Sehingga muncul satu kolaborasi. Iya, Pak. Harus nih, Pak. Pak, kemudian Pak Tono, panjenengan selaku pimpinan itu kan biasanya sudah mengambil suatu keputusan ya, Pak. Kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan Pak Tono dalam menguji keputusan tersebut? Kalau di pendidikan guru penggerak, apa yang saya dapat itu kan ada 9 langkah dalam pengujian keputusan, Pak. Yang pertama misalkan mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kemudian menentukan siapa yang saja yang terlibat dalam kasus ini, kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian ada uji benar lawan salah, itu ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, publikasi, dan panutan atau idola, Pak. Kemudian ada pengujian paradigma benar lawan benar, ya Pak. Terus melakukan prinsip resolusi, Pak. Kemudian investigasi opsi trilema. Kalau tadi kan dilema kan 2 ya, Pak. Sekarang ada lagi itu trilema tambah 1. Kemudian yang terakhir yang ke-9 adalah lihat lagi, mohon maaf Pak, yang ke-8 adalah lihat lagi keputusan atau refleksikan, dan yang terakhir adalah buat kesimpulan. Mungkin Pak Tono bisa Pak memberikan gambaran atau penjelasan. Ya, kalau saya itu teoritis bagus itu ya. Bagi saya itu memang harus begitu ya. Bagi saya itu sederhana kok, Bu. Kalau ada suatu masalah, itu masalah misalkan besar ya, sudah mengakar gitu ya.
kelompok sama kelompok misalkan bisa jadi Bu ya. Podo APE lah kalau. Saya tidak selama ini tidak membeda-bedakan. Mulai tua sama 6 sama semuanya Bu. Karena apa? Begitu dibedakan nanti menjadi masalah. Karena kepala sekolah pemimpin ada figur Bu. Figur sebagai panutan. Kalau saya datang jam 6 ya saya mengatakan saya datang jam 6 gitu loh. Saya ngomong silakan datang jam 6 tapi saya datang jam 7 kan tidak. Nah gini, kalau ada dua kelompok ini pertama apa Bu? Ada pro sama kontra sama-sama baik Bu ya. Saya mengatakan harus saya netralkan dulu. Bikin netral, bikin suasananya nyaman gitu ya, bikin cooling down. Lah itu kadang-kala waktunya pendek, kadang-kala panjang, tergantung pada ya. Setelah kalau misalkan sudah cooling down, kemudian saya akan memberi penguatan untuk yang tim yang positif gitu ya. Kan ada tim yang positif Bu. Gitu ya. Tim afirmatif yang positif kita kuatkan gitu. Sebagai pendukung Mas, Pak ini baik ya. Setelah itu terus sambil keputusan mengenai skala prioritas. Jadi nek berat ini tak dahulukan. Tapi basisnya basis data Bu tetap. Jangan sampai tanpa berbasis data. Lah data kan tidak harus statistik informasi tidak dari perasaan saya. Seperti HP ini kan saya punya Bu. Ada 96 guru TU saya ada semuanya dan mengerti kelakuannya konco kabeh. Paham. Dan semua teman itu baik Bu pada prinsipnya. Secara universal itu baik. Tapi ada kelemahan satu, ada kelebihan satu. Lah setelah itu kalau kita kumpul kemudian di skala prioritas terus kemudian kita ajak visi kita adalah ini, yuk kita berhadapan satu visi yang sama. Meskipun kalau itu berat masih belum bisa, yang penting jangan sampai kelompok itu ganggu sistem sekolah. Lu HP meneng kan gitu. Itu Bu. Luar biasa Pak Tono, menambah pengetahuan dan pengalaman bagi saya Pak. Ya sekedar gitu, karena ya pengalaman di organisasi Bu gitu. Iya Pak. Pak ini saya lanjut lagi nggih Pak nggih. Hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika, Pak? Iya. Kalau efektif ya bagi kita ya menyelesaikan masalah tanpa bermasalah, kayak kepegadian itu dan cepat Bu, jangan ditunda. Gitu ya. Masalah hari ini selesai hari ini, jangan sampai karena mundur waktunya akan berdampak pada yang lain. Pak. Yang kita khawatirkan dampaknya pada anak Bu. Gitu ya. Iya Pak. Jangan sampai berlarut satu masalah. Dan gitu kita lebihkan pada teman-teman yang ada kaitannya. Biasanya kita uangnya pada Wakasek Bu. Kita uangkan gitu. Kalau itu masalahnya untuk serius ya. Tapi kalau masalahnya sedikit sederhana ya bisa tak panggil kan gitu. Kalau orangnya berulang-ulang pada masalah itu dan lebih banyak negatifnya, tak panggil Bu biasanya monggo lah butuh tuane. Monggo pernyataan semacam ini bermetir tak tanda tangan saya gitu. Enak toh Pak, monggo lah. Biasanya setelah itu terus tidak akan lagi Bu. Itu efektif sekali Bu. Efektif nggih Pak, seperti nggih Pak. Nggih. Pak Tono tentunya kan ya itu Pak sudah Pak pemahaman dan pengalamannya sudah sangat luar biasa ya Pak. Biasa saja lah Bu. Terus Pak hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan kasus dilema etika Pak? Iya, tantangannya begini Bu. Kalau itu tadi saya teruskan tadi ya. Kalau ada dua kelompok itu mengakar, satu mengakar gitu ya. Kalau misalnya saya beri tugas kelompok A, ya dikasih tugas teman-temannya panitia kelompok A, kalau kelompok B ya kelompok B gitu ya. Nah ini kan suatu tantangan Bu. Nah tantangannya bagi saya itu sedapat mungkin sepenting orang ganggu sekolah. Yang penting tupoksinya berjalan Bu. Sesuai tupoksi gitu Pak. Meskipun A sama B biasanya tak gandeng dengan panitia gabungan itu loh Bu. Panitia gabungan akhirnya gimana? Meskipun nanti nggak cocok tapi kan tugas bisa berjalan Bu. Dan itu akan kita kawal sampai mereka itu ya berbaikan lah gitu. Karena kalau kita nggak satu tujuan nanti anak kita seperti apa, siswa-siswa yang 1.000 lebih gitu. Itu Bu. Iya Pak. Kemudian melanjutkan pertanyaan selanjutnya nggih Pak nggih. Apa yang menjadi rencana ke depan Bapak dalam pengambilan keputusan terutama terkait kasus-kasus dilema etika Pak?
Iya tadi saya kembali karena ini pertanyaan kan kayak berantai gitu loh. Iya Pak. Ya rencana ke depan suatu keputusan itu jangan sampai hanya short term, jangka pendek saja, kemudian setelah itu hilang. Kepala sekolah pindah berubah lagi, jangan. Nah iso itu ada internalisasi Bu. Jadi tujuan utama saya sering menguatkan pada teman-teman gini ya Bu. Jenengan itu 10 jam ada di sekolah, di rumah hanya tidur, ketemu sama keluarga, ketemu sama siapa itu lebih banyak di sekolah. Keluarga inti kita ada di sekolah. Kenapa kita repot-repot? Yuk kita saling berangkul untuk memajukan sekolah. Itu kalau guru. Kalau anak-anak ya, anak itu gampang Bu. Apa yang kita kendaki wong kertas itu gitu, mereka itu semuanya nggak repot. Nggak repot gitu Pak. Kemudian Pak, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Apakah Bapak itu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu keputusan ya Pak, suatu kasus gitu Pak? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Kondisional Bu. Kondisional gitu Pak. Kalau masalah ringan ya di tempat terselesaikan gitu. Yang penting tadi dampak diselesaikan malah buri malah do umum jangan. Diselesaikan harus total. Jadi masalah itu akar masalah seperti apa harus ketahuan sampai muncul mereka jadi rukun gitu loh Bu. Total. Dan masalah yang lebih besar ya ada jadwalnya, ada dianalisis, ada jadwalnya. Analisis bukan kita tulis tidak Bu, ada di pikiran kita Bu. Dan yang penting satu persoalan itu silent, senyap gitu loh. Karena satu orang yang tahu, jangan sampai orang yang tanya lagi. Karena kalau itu aib jangan sampai terungkap. Gitu Bu. Terus bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak gunakan Pak? Untuk tadi terkait dengan jadwal pengambilan keputusan. Gitu. Nah, ini biasanya kalau masalahnya sudah terungkap gitu, sudah masuk ke publik gitu ya, kita buat kronologi Bu. Kronologi cetok Bu, mulai dari A sampai Z itu kita tulis. Pertama kita menghadirkan siapa gitu Bu ya. Terus kemudian misalkan anak, orang tua, kita membuat BAP, berita acara gitu ya, mengetahui kepala sekolah, ada foto-fotonya. Kemudian tahapan kedua kita pertemukan dengan pihak luar dan orang tua cabang dinas dan lurah misalkan. Tahap ketiga sampai gitu Bu. Semuanya itu sampai ada kronologisnya dan itu menjadi bahan kita. Kalau dibutuhkan sebagai laporan ya lebih jelas. Ya kalau tidak hanya untuk kita. Artinya langkah-langkah yang kita lakukan, apalagi kalau itu menyangkut bujukan moral, harus detail per jam kita tulis Bu gitu ya. Ada jelas, ada langkah-langkahnya. Itu yang diminta. Kalau hanya masalah dilema etika tidak harus ditulis. Tapi kalau itu penting tetap kita tulis. Kalau dilema etika kalau penting tulis, kemudian ada pernyataan terakhir Bu, kedua belah pihak. Nah, ada pernyataan terakhir sama-sama berjalan, insya Allah akan terpantau. Suatu ketika muncul tak panggil berdua, monggo atau berkelompok. Ini diwaca lagi tak rumah. Oke, wis padha tuane lapoto kan. Bahasa mereka terus baiknya. Berarti ada perbedaan apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau bujukan moral harus detail Bu. Detail per jam kita tulis langkah seperti apa, langkah sekolah seperti apa, solusinya seperti apa. Terus tahapan berikutnya kalau itu masuk ya seperti kalau anak ada trauma healingnya seperti apa, ada pelaporan foto-foto detail Bu gitu loh. Pak. Lengkap itu lengkap. Harus detail dan lengkap. Kalau itu bujukan moral gitu ya. Kalau dilema etika ya paling pol terakhir pada pernyataan dari pihak yang kedua belah pihak gitu. Kalau dibutuhkan. Nah iso rasa kayak gitulah wong padha tuane kita rembukan baik-baik gitu. Luar biasa Pak Tono, ini sangat luas sekali Pak ini jawabannya Pak. Kemudian bagaimana Bapak itu bisa mengukur keefektifan Bapak dalam pengambilan keputusan?
tergantung progresnya Bu. Kalau progresnya membaik ya teruskan lebih baik. Oh ya ini bagaimana? Terus kita pantau kan Bu, seperti gimana gitu. Jadi kalau perkembangannya membaik, alhamdulillah ya lebih efektif kan gitu. Tetap kita kawal Bu. Dikawal gitu. Iya kawal. Tapi kawal bukan berarti terus dipantau tidak. Kita kan melihat, kita mendengar tuh Bu. Kita juga melihat seperti apa yang perkembangan seperti terjadi gitu. Tetap melihat pada progresnya ya Pak. Dikawal juga ya Pak. Kemudian selama ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Sangat sekali ada gitu. Banyak. Pak, terutama wakasek itu kan solid Bu. Iya, karena apa gini loh. Kunci sekolah itu tadi saya mengatakan awak dan sikil lah Bu, wakil lah Bu. Bener, itu adalah representasi di lapangan dari kepala sekolah. Gitu loh, artinya gini. Kata pertama dan utama harus kompak. Tanpa kompak nggak bisa Bu. Sehingga setelah terpilih menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, biasanya saya membuat kontrak kerja. Ada kontrak kerja berempat, sanggup untuk bersama-sama, sanggup berkolaborasi, sanggup saling mengisi, nek sanggup monggo membuat pernyataan bersama, saya ketahui, sehingga ono masalah-masalah jenengan itu ndodoni bareng, dan ada solusi yang terbaik. Jangan sampai itu gaweamu iki gawe aku, tidak, saling mengisi, meskipun beda-beda bidangnya. Itu saya kuatkan Bu, sehingga ada persoalan-persoalan itu efektif dan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan mereka sudah ada masalah dari bawah ya, masuk ke wakil kepala sekolah, biasanya itu dirembuk, belum sampai keputusan belum selesai ke saya, gitu ya. Biasanya tak balik ke gitu loh, seperti apa. Kalau belum tetap saya ambil keputusan. Gitu endingnya loh. Ya Pak. Iya, saya ambil keputusan tidak hanya saya sendiri Bu. Kepala sekolah itu sepi dalam keramaian Bu. Rame tapi sepi Bu. Ya, Bu ya. Orang kancane ngambil keputusan. Iya Pak. Jadi sepi dalam keramaian. Dalam satu masalah lengak-lengok pada siapa. Kalau masalah yang besar saya tetap Bu. Satu, kalau sudah di konsumsi publik ya, saya konsultasi kepada kepada pengawas, pasti itu ya. Kepala cabang dinas saya konsultasi kepada provinsi. Langkah-langkah seperti apa? Terus koordinasi dengan kepolisian, koordinasi camat, itu biasa Bu itu. Kemudian sampai ke lurah gitu ya. Itu Pak. Kita terus sampai komite jelas itu kita datangkan bertahap tadi, kemudian kita foto berita acara itu langkah-langkahnya sampai berapa kali, sampai 7 kali pernah saya. Kemudian setelah itu tak simpulkan, tak kirim sampai ke pusat gitu loh. Luar biasa. Tetap begitu, makanya itu kalau tantangan yang lebihan seperti itu. Yang penting jangan sampai masalah itu ditunda Bu. Begitu ada informasi dan itu meletup, segera mungkin. Kalau itu rahasia harus kita tutup serapat-rapatnya. Kalau sudah terbongkar harus kita solusi yang terbaik dan kita selamatkan pada anak. Jangan sampai anak itu terlantar Bu. Gitu ya. Karena apa? Di Jawa Tengah ini kan indeks keberlanjutan anak kan kecil. Artinya lebih rendah daripada yang lain. Luar biasa nih Pak Tono, saya banyak mendapat tambahan pengetahuan dan pengalaman ini Pak Tono. Ya, nanti kan guru penggerak jadi kepala sekolah banyak, moga-moga. Amin Pak, amin. Apa nih Dok? Ini tinggal pertanyaan yang terakhir Pak Tono. Iya, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, mungkin pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan kasus dilema etika Pak? Indah ya. Indah sekali Pak, indah sekali karena indah sekali. Manusia, saya tuh ada guru TU ada 96. Iya Pak. 96 ku beda-beda kabeh. Karakter ya Pak ya. Iya. Ada beda tipis, ada beda akeh gitu ya. Macam-macam orang itu. Ada orang diam tapi kerjanya bagus. Ada orang ngomongnya akeh tapi kerjanya sedikit gitu ya. Ada orangnya ngomongnya banyak tapi kerjanya juga hebat. Itu berwarna sekali Bu. Gitu. Pak, dari itulah kita harus mulai sadar. Jangan sampai kamu kok lambat. Ada kan kalau kita melihat orang sing alus itu bocah kok kelulur gitu ya. Padahal itu dalam sisi yang negatif. Sisi yang positif kan beda. Ya cah-cah apik ngono bocah halus, pekerjaane halus gitu. Jadi kita berusaha mikir untuk yang positif Bu. Jangan ngerti apa itu pelangi.
Pelangi film apa Pelangi yang Pelangi ada di alam? Di alam pernah melihat panjenengan? Pernah Pak. Magiku Hibiniu Pak warnanya. Ya, berapa warnanya Bu itu Bu? Magiku Hibiniu. Magiku Hibiniu. 7 ya Pak 7. ya. Kalau itu warnanya kuning kabeh bagus nggak Bu? Ya kurang bagus Pak. Bagus toh Bu. Iya. Nah itu Bu. Kemudian kalau di taman itu kan ada warna bunga macam-macam toh Bu. Jelas, kalau Pak, putih itu semuanya bagus Bu. Kurang. Enggak tahu Bu. Iya, Lah itu nanti lama-lama, makanya jenengan nanti jadi pimpinan semuanya itu ada kelebihannya. Jelas, dan Pak. ada kekurangannya. Itu sebagai dasar pemikiran kita. Iya, jadi pemikiran yang positif sehingga kita ngambil itu tidak pikiran dongkol tidak gitu. Meskipun jenis manusia kan ada seperti itu. Iya Bu. Pak. Itulah indahnya. Ya. Itu Pak luar biasa Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu menambah gambaran dan pengetahuan bagi saya Pak, ilmu, pengetahuan, pengalaman Pak dalam pengambilan keputusan ya Pak. Mungkin di pendidikan guru penggerak kan mungkin saya terimanya teori-teori saja ya Pak. Gini Bu, saya Pak? Itu wakil kepala sekolah kurikulum lama, kesiswaan lama banget, Sarpra sudah pernah, Humpa sudah pernah, KB Bu. Kemudian saya banyak di organisasi, banyak Bu gitu ya. Iya, Pak. Tapi begitu di kepala sekolah tidak ada 30% yang digunakan Bu. Iya. Karena apa? Kalau hanya teknis kegiatan pekerjaan-pekerjaannya gampang, makasih jalan KB. Iya, Pak. Tapi kalau sudah ngadepi masalah orang yang berbeda-beda itu harus tadi kita harus kembali semuanya itu berwarna dan indah. Jadi yang penting itu kata kunci bagi saya itu siji ya harus untuk berkomunikasi. Ojo pelit dengan ucapan terima kasih, ojo kikir dengan ucapan maaf. Nek koyo ngono dekat nanti kan lebih enak Bu gitu. Nah itu proses untuk semua suasana menjadi adem gitu loh Bu. Siap, wong Jawa itu Bu nek di pangku kan meninggal mati tau Bu. Nah, kayak gitu. Nek jangan tak junjung meninggal mati kan gitu. Tapi kalau kita podo panas ya, podo bulat-bulat gendong mercan kabeh. Nggih, gitu Bu nggih. Ini ya Pak ya. Saya kok menjadi apa Pak tadi punya gambaran memang kita tidak harus itu ya Pak pelit dalam terima kasih dan kikir dalam apa Pak tadi memaafkan ya Pak ya. Jadi ucapan maaf, terima kasih. Sampai ada anak kecil juga jangan sama maaf ya. Anak kan indah itu. Jadi ketemu Pak Suntono. Nah, itu kan satu alhamdulillah. Daripada saya kasih duit 2.000, 5.000 ya hilang itu. Kalau hanya ucapan itu kan kelingan. Ada kesan gitu loh. Guru yang dinantikan oleh muridnya Pak. Ya paling tidak nanti hal semacam itulah nanti biar konco-konco lebih dekat pada anak itu. Pak Suntono ini saya terima kasih Pak. Terima kasih banyak panjenengan sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai ya Pak ya. Terus saya sekali lagi minta maaf Pak. Nah itu nggak terasa tau Bu. Ada terima kasih ada maaf tau Bu. Itu indahnya tau Bu. Iya Pak leres itu Pak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya ya Pak selama tadi melakukan wawancara dan saya sekali lagi Pak matur lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kalih panjenengan. Sama-sama. Nanti gini Bu, kalau ada teman-teman dari guru penggerak, kalau cari kepala sekolah repot nanti ke sini saja. Kami siap gitu. Enggak apa-apa lah kita kan untuk kekeluargaan lah. Apalagi jenengan yang pernah sama saya di SMA Mijen ya. Salam sama teman-teman Bu nggih. Siap Pak nggih. Semoga sehat semuanya nggih. Pak Tono di SMA Mijen itu apa Pak figur bagi saya Pak. Karena panjenengan saya ada di SMA Mijen. Saya berterima kasih banyak Pak. Sehat semuanya Bu nggih. Pak Tono terima kasih nggih Pak nggih. Oh terima kasih lagi nih Pak saya Pak ucapkan nggih. Untuk wawancara saya cukupkan sekian Pak. Saya kembali lagi Pak apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesarnya. Selamat pagi menjelang siang ya Pak nggih. Putranya 2 sekarang ya? Sampun 2 estris danten Pak. Yang masih di Geneng itu ya? Saya di Cangkring Pak. Cangkring bukan di Geneng ya? Terima kasih nggih Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan ini Pak, apa ini motivasi dari guru penggerak? Tergerak, bergerak, menggerakkan Pak. Betul Bu, gini loh. Nek waktu saya kecil kan mainan ular atau endong gitu loh. Kalau endong urip kan jauh-jauh Bu. Kalau mati kan
nggak gerak Bu. Jadi kalau kita pengen hidup harus bergerak kan gitu. Apalagi kita tergerakkan dan menggerakkan. Kata kuncinya sebagai pemimpin apa Bu? Mampu menggerakkan. Iya Pak. Sehingga menatap satu visi misi tujuan yang sama. Ulang lagi, sebagai pemimpin harus mampu menggerakkan. Nek orang mampu repot Bu gitu. Pak Tono, terima kasih nggih Pak nggih. Sami nggih. Nggih Pak. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu nggih. Amin. Dan yang ketiga adalah wawancara yang saya lakukan dengan Kepala SD Negeri Mulyorejo 1, Kecamatan Demak. Untuk kegiatan wawancara sudah saya abadikan dalam bentuk video. Berikut adalah videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Jarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mulika. Selamat siang Pak. Siang kembali. Mohon maaf Pak mengganggu waktu panjenengan. Tidak apa-apa. Kita saling membantu. Menurut kemampuan. Pak Jarto bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat dan baik. Sebenarnya Bu Mulika jauh-jauh dari SMA atau Median bersama tentu baik dan biar. Alhamdulillah Pak. Walaupun ini Pak cuacanya tapi tidak panas, tidak apa ya Pak ya, tidak panas, tidak dingin Pak, pertengahan kita. Pak Jarto, mohon maaf sebelumnya, ini saya selaku calon gubernur angkatan 5 ada tugas Pak terkait dengan pendidikan di modul 3 Pak. Jadi saya masuk modul 3.1 Pak, karena modul 3 ini nanti terbagi dari modul 3.1, 3.2 sampai 3.3. Nah ini saya masuk di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kapasitas sebagai pemimpin. Nah ini ada tugas demonstrasi kontekstual dipanggil di mana calon gubernur itu harus melakukan wawancara. Metode PNS melakukan wawancara kepada 2 sampai 3 pimpinan atau kepala sekolah. Yang satu itu pimpinan atau kepala sekolah dari instansi saya bertugas, kemudian yang kedua Pak itu dari luar instansi. Pak. Nah, ini saya melakukan wawancara dengan Pak Jarto selaku pimpinan atau kepala sekolah di SD Negeri Mulyorejo 1 Nah ini wawancara saya nanti Pak terkait dengan pengambilan keputusan Pak, terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah Bapak alami selama ini sebagai kepala sekolah di SD Negeri Mulyorejo 1. Ini bisa saya mulai Pak D. Pak Jarto, selama ini bagaimana Pak Jarto itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang Bapak pimpin ini? Apakah kasus itu merupakan dilema etika atau ujian moral? Terima kasih Bu Mulika untuk pertanyaan yang panjang. Kasus atau permasalahan yang saya alami ketika saya bertugas di SD Mulyorejo adalah ada anak yang bertengkar dengan sehingga anak yang satu merasa dirugikan, anak yang satu juga merasa diuntungkan. Menurut saya, untuk anak yang bertengkar harus segera saya bantu, saya tangani, saya selesaikan dengan baik, Bu Mulika. Langkah pertama saya adalah saya mohon izin kepada Bapak Ibu Guru Wali kelasnya untuk dihadirkan di ruang saya, di ruang kepala sekolah. Langkah saya kepada anak yang bertengkar, yang pertama saya beri penjelasan dulu Bu. Anak-anak, kamu kan menjadi anak sekolah, harusnya sesuai dengan tata tertib sekolah, kamu harus baik dengan temannya, baik dengan temannya satu ruang kelas maupun teman yang lain satu sekolah. Terus karena sudah terjadi
pertengkaran dan semuanya saling menyalahkan, ingin menang sendiri. Akhirnya saya mohon izin guru kelas untuk saya suruh di ruang kepala sekolah saya. Langkah saya setelah anak di ruang saya kepala sekolah adalah pertama memberi penjelasan bahwa bertengkar adalah perbuatan yang tidak baik yang melanggar aturan aturan sekolah dan merugikan salah satu pihak. Yang kedua, karena Pak Darto tidak tahu siapa siapa yang benar siapa yang salah. Ini saya kumpulkan semua dua anak itu, terus saya suruh membuat pernyataan. Artinya pernyataan itu berbunyi menyatakan bahwa yang sudah dilaksanakan bertengkar ya sudah, tapi untuk lain kali dan seterusnya anak-anak jangan bertengkar lagi, jangan mengganggu temannya lagi, karena itu perbuatan yang tidak baik, baik di sekolah maupun di mana saja. Anak-anak harus baik dengan temannya, harus rukun dengan temannya, tidak saling merugikan temannya. Setelah saya buat surat pernyataan, anak tersebut membacakan, tolong dibacakan surat pernyataan ini. Ya Pak, akhirnya sudah membaca selesai semua, sudah menyadari bahwa anak tersebut adalah melakukan pertengkaran dengan temannya. Terus saya suruh damai Bu, terus salaman. Pak Darto tidak tahu iki sing anu sik endi, sing ganti endi tidak tahu. Penting dua-duanya harus salaman, saling memaafkan. Dan setelah mohon maaf, anak tersebut untuk lain kali jangan bertengkar lagi. Oke. Terus surat pernyataan saya berikan untuk anak satu, saya satu Bu sebagai arsip. Jadi biar nanti anak tersebut bisa sebagai pedoman untuk melangkah yang benar, biar tidak mengulangi pertengkaran tadi. Kalau perlu saya suruh memperlihatkan orang tuanya, biar orang tuanya tahu, oh anaknya ini di sekolah kok melakukan pertengkaran dengan temannya, ada surat pernyataannya. Orang tua tahu, berarti saya juga terima kasih pada orang tua membantu mengarahkan anaknya, mendidik anaknya biar tidak mengulang lagi pertengkaran di sekolah dengan berarti di etika apa bukan moral Pak? Kalau panjenengan mengidentifikasi dari kasus yang panjenengan tadi sudah jelaskan. Itu saya perkirakan masuk dilema etika. Oh iya. Karena kita di sekolah ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh anak-anak Bu. Berarti anak itu melanggar tata tertib sekolah. Nah, langkah saya tadi membuat penjelasan dulu secara preventif, dan nanti selanjutnya kalau memang berulang kali diulangi lagi sampai ada anak lagi yang merugikan dan laporan ke saya akan memberi peringatan yang kedua, agak lebih berat lagi. Untuk yang kedua tadi, yang pertama kan pernyataan, yang kedua mungkin nanti menurut saya anak-anak itu tidak boleh belajar di ruang kelas, tapi saya suruh merangkum di sini, merangkum di ruang saya. Saya buat pembacaan, saya suruh merangkum biar ada nilai jelas. Nah, tapi saya izin dulu dengan wali kelasnya, karena mengulangi lagi perbuatan yang kedua setelah yang pertama dilanggar. Belajar tadi merangkum Bu. Merangkum. Setelah dapat selesai merangkum, nanti yang ketiga kalau diulang lagi ya tadi saya matur, saya akan memanggil orang tua ke sekolah. Memanggil orang tua sebagai bentuk apa Bu? Rasa kepedulian antara orang tua dan sekolah harus ada kolaborasi, saling membantu, saling menyelesaikan masalah dan tidak berlanjut. Untuk yang terakhir misalnya minat suara itu terakhir kalau memang sudah betul tidak bisa diselesaikan anak tersebut. Jadi insya Allah setelah peringatan pertama membuat pernyataan sampai hari-hari berikutnya saya monitoring Pak sudah rukun kembali dengan temannya.
jagai kembali dengan semuanya, tidak melakukan pertengkaran lagi. Dan guru kelasnya juga terima kasih kepada saya, sudah Pak baik rukun tidak bertengkar lagi. Setelah pernyataan yang pertama Bu. Itu tadi yang Bapak cara Bapak mengidentifikasi kasus apakah itu dilema etika atau bukan moral ya Pak. Terus lanjutnya. Begitu ini Pak, saya memperoleh gambaran yang luas dari kasus yang panjenengan sampaikan, kemudian bagaimana Bapak tadi mengidentifikasi kasus itu apakah dilema etika atau bukan moral. Kemudian ini Pak, selanjutnya bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak, apabila ada ini Pak, dua kepentingan yang sama-sama benar atau ada dua nilai kebajikan yang bertentangan, itu bagaimana Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah? Dari kasus tadi? Iya, dari kasus yang panjenengan sampaikan tadi, itu kan tadi ada dua nilai kebajikan yang saling bertentangan gitu. Dan itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, itu bagaimana? Saya mengambil keputusan karena anak tersebut sudah ceria, sudah kembali baik lagi dengan temannya. Ya silakan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dengan Bapak Ibu guru di kelas, mengikuti lagi pelajaran selanjutnya dengan Bapak Ibu, dan di dalam kelas dan di luar kelas tidak boleh melakukan pertengkaran lagi dengan teman. Pak, ini tadi kira-kira nilai kebajikan apa yang bertentangan pada saat panjenengan mengambil keputusan itu? Kebajikan itu yang bertentangan. Nilainya apa? Nilai apa yang bertentangan Pak? Di satu pihak saya menegakkan tata tertib di sekolah, itu kan kebaikan Bu ya? Iya, nilai keadilan, kebaikan. Kebenaran, menegakkan kebenaran di sekolah. Di satu pihak anak tersebut punya ego yang tinggi sehingga tidak bisa terkontrol Bu. Tidak terkontrol sehingga dia melampiaskan dengan temannya sehingga terjadi satu pihak dirugikan. Berarti nilai kalau di materi yang saya peroleh itu kan berarti ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan ya Pak. Itu antara individu versus kelompok, kemudian keadilan melawan rasa kasihan, kemudian kebenaran melawan kesetiaan dan jangka panjang. Kira-kira di kasus Bapak ini tadi nilai kebajikan apa Pak yang bertentangan pada saat panjenengan mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika tadi? Yang bertentangan berarti kita berusaha menegakkan tata tertib kebenaran di sekolah, tapi keadilan itu ya Pak, keadilan. Kemudian juga tadi dari apa yang Bapak sampaikan mungkin rasa kasihan juga nih Pak. Kasihan kepada anak yang dirugikan Bu. Oh yang dirugikan. Yang dirugikan kasihan karena dia merasa dikalahkan dengan mana yang bertengkar tadi. Oh iya Pak. Merasa yang dirugikan itu yang tadi Bu, yang dikalahkan temannya, yang dikalahkan temannya. Iya. Dari di sini ada itu ya Pak, apa itu nilai kebajikan yang sering bertentangan, yaitu nilai keadilan melawan nilai rasa kasihan pada saat panjenengan dari membuat keputusan di Pak. Kemudian yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan pada saat pengambilan keputusan itu? Kalau guru penggerak itu kan ada 9 langkah Pak. Yang pertama mengenali nilai-nilai saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian ada uji benar lawan salah, uji benar lawan benar, kemudian melakukan resolusi, investigasi opsi problema, kemudian lihat lagi keputusan dan refleksikan, dan yang terakhir buat kesimpulan atau keputusan. Jadi Bapak bisa memberikan penjelasan ke saya terkait dengan langkah-langkah yang Bapak pertama Bu ya, berarti setelah saya menangani kasus tadi anak bertengkar, langkah saya adalah konsultasi dengan guru kelas. Konsultasi dengan kelas, Bu, ini ada anak bertengkar, muridnya dengan, tapi sudah saya arahkan membuat pernyataan dan di lain hari sudah
unsur kembali daya kembali. Nah ini berarti anak ini termasuk anak yang bisa istilahnya mengakui kekurangan, mengakui kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan lagi. Langsung karena terkait dengan keputusan Bu ya. Keputusan Bu ya, saya berupaya agar nilai-nilai dari tata tertib sekolah itu harus benar-benar ditaati, dilaksanakan oleh semua anak, tidak terkecuali. Baik itu kelas 1 sampai kelas 6, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak itu harus ditaati agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Kondisif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi Bapak Ibu guru ya paling tidak ya menerima apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi Bu. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa membantu di kelasnya agar anak-anak tetap tidak ada yang berpengaruh, baik semua, rukun semua dan mengikuti pelajaran semua dengan baik sehingga mendapat ilmu yang manfaat dari Bapak Ibu. Sehingga tata tertib betul-betul ditegakkan maksimal. Itu penting. Ternyata membuat keputusan itu tidak seperti yang saya bayangkan ya Pak ya. Ternyata harus banyak konsultasi ke teman yang lain, ke baik yang lain. Gimana Bu, seperti ini sudah valid atau belum, sudah benar atau belum, sudah pas atau belum. Konsultasi dengan Bapak Ibu. Iya itu ya Pak. Bisa seorang pimpinan itu harus membuat keputusan dari lingkungannya sendiri ya Pak ya. Bisa konsultasi dengan teman-teman yang nanti ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan dan kita hindari demi kebersamaan tadi bisa berjalan dengan baik, lancar dan membuahkan hasil yang maksimal. Luar biasa ini Pak Darto penjelasannya Pak. Kemudian hal apa saja Pak yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Ya pertama, tata tertib yang ada harus kita gencarkan ke murid, ke siswa agar betul-betul paham benar Bu tata tertib dan tidak hanya dipahami tapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Bapak Ibu guru harus mengawasi, mengontrol, kepala sekolah juga begitu, harus pandai-pandai mengkondisikan, mengawal tata tertib itu dengan baik di sekolah yang dididik. Bapak Ibu guru juga ikut mengawal, mengontrol, mengawasi dan selain mengevaluasi Bu agar nanti pelaksanaan berjalan maksimal seperti yang kita harapkan bersama. Ini ya Pak, seluruh peran dari guru kepala sekolah itu sangat dimaksimalkan. Kemudian ada apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam membuat keputusan dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Tantangannya apa saja Pak? Itu tantangan dari segi sosial. Segi sosial itu kadang-kadang ada rasa tapi Bu belas kasihan. Rasa belas kasihan baik itu dengan siswa atau dengan guru. Tapi itu tadi kalau ini aturan dari dinas harus seperti ini, kadang-kadang kita harus kolaborasi lagi dengan Bapak yang lain. Antara aturan dari dinas dan belas kasihan tadi harus kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu biar nanti kondisi berjalan semuanya dan tidak ada efek yang sangat signifikan yang negatif lah semuanya jalan di kolaborasi dengan Bapak Ibu. Aspek sosial tapi tetap dikolaborasikan ya Pak ya. Dan mengacu ke aturan dari dinas. Aturan yang berlaku ya Pak ya. Semuanya harus seiring jalan. Terus Pak, apa rencana ke depan Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Rencana ke depannya apa? Ya mudah-mudahan kasus yang terjadi tidak diulangi lagi di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita tetap komitmen ke aturan yang sudah ada. Komitmen aturan yang ada. Bahwa ini ada hal-hal yang di luar komitmen ya kita kolaborasi lagi dengan Bapak Ibu ya. Terus ini Pak, apakah Bapak itu
mempunyai tata kala atau jadwal dalam pengambilan keputusan. Maksudnya gini Pak, apakah keputusan itu harus diambil pada saat itu atau keputusan itu bisa diambil pada waktu yang lain? Kemudian bentuk atau prosedurnya itu bagaimana Pak? Untuk keputusan yang isi gembel, ketika aturan sudah ada, saya tinggal melaksanakan. Tapi kalau keputusan itu harus kita kolaborasikan dengan Bapak Ibu lain, dan kita butuh waktu untuk ngomong bersama, untuk mengatur ke Bapak Ibu yang lain, untuk menemukan keputusan yang terbaik seperti apa Bapak Ibu. Ada dua cara. Yang pertama, kalau sudah ada dan harus kita laksanakan sebagai permasalahan, ya kita laksanakan. Kalau harus butuh waktu dengan Bapak Guru terkait dengan permasalahan yang tidak mudah, dan kita misalnya dengan Bapak Ibu. Kondisional ya Pak? Kondisional, secara kondisional. Jadi tergantung dari kasus apa yang mau diambil keputusannya, gitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk bisa mengukur efektivitas atau efektivitas dari keputusan yang Bapak ambil? Caranya bagaimana Pak? Setelah kita menemukan permasalahan, kita akan mengambil keputusan. Kita pahami, kita konfirmasi dulu dengan Bapak Ibu yang lain. Jadi tidak kita atasi sendiri, memang kalau harus kita dengan bergerak, kita dihubungi. Saya atasi sendiri. Jadi itu ya Pak, apa itu dikatakan efektif itu jika kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu dulu. Nah itu efektif, itu kesian. Nah pribadi ya efektif, tapi kan kurang sempurna. Sempurnanya kalau kita sudah bermusyawarah dengan Bapak yang lain, nanti ada satu keputusan yang diambil bersama-sama, itu yang efektif. Kemudian Pak, apakah selama ini Bapak dalam mengambil keputusan itu ada seseorang atau mungkin faktor-faktor lain ya Pak ya yang terlibat sehingga mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terutama terkait kasus kita? Ada Bu. Ketika ada kasus atau permasalahan, Pak Dakta tidak bisa memutuskan sendiri, kita kolaborasi dengan yang lain, kita musyawarahkan, kita cari titik temu yang terbaik untuk kita bersama. Itu seperti itu. Musyawarahnya itu benar melibatkan semuanya dulu. Saya ajak rapat bersama, kita bicarakan bersama, kita cari langkah-langkahnya bersama, dan kita putuskan bersama menjadi suatu keputusan bersama. Biasa nih Pak. Kemudian Pak, dari semua apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, pelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan terkait dengan etika? Berarti kita karena satu sekolahan itu terdiri warga sekolah, ada kepala sekolah, ada bapak ibu guru, ada penjaga sekolah, tenaga perpustakaan, ada siswa, ada orang tua murid. Kita bersama-sama untuk menentukan suatu pilihan yang terbaik untuk kita bersama. Kita harus itu kolaborasi, koordinasi, kerjasama, komunikasi, konfirmasi harus kita dahulukan untuk tadi mengambil satu keputusan. Jadi saya dapat ilmu baru Pak, pengetahuan 5K Pak tadi saya kolaborasi nih Pak, kolaborasi terus apa lagi Pak? Konsultasi, komunikasi, kerjasama. Kolaborasi, konsultasi, komunikasi, kerjasama. Masih kurang satu Pak. Komunikasi apa? Konfirmasi. Ini ada tambah ini lagi Pak, yang 5K ya. Itu lagi Pak terus sangat dulu dengan sampun bimbing dalam wawancara, dalam mengungkap kasus yang sudah pernah saya lakukan di sini memang apa adanya itu. Benar dengan kami dengan seperti itulah hasilnya, dan untuk kepentingan jenengan dalam melaksanakan tugas di rumah. Pak Beto, ini saya dari apa yang Pak Dino jelaskan, saya mendapatkan tambahan ilmu berpengetahuan lagi Pak. Mungkin bisa saya gunakan dalam pengambilan keputusan ya Pak. Selain saya ini berpedoman pada 4 paradigma pengambilan keputusan dilema etika, kemudian 3 prinsip dalam pemecahan atau penyelesaian kasus dilema etika, dan langkah-langkah dalam pengujian keputusan judicial. Saya juga dapat tambahan ilmu lagi Pak dari panjenengan yang mungkin bisa saya terapkan apabila saya mengalami kasus terkait
stakeholder kita, baik itu yang saya kasus tersebut ada atau terjadi pada murid ataupun terjadi pada rekan sejawat, bisa dengan sesama guru, tenaga dengan pendidik ya Pak, dengan tenaga kependidikan, rekan guru dan sebagainya. Ini saya ucapkan banyak terima kasih Pak Darto. Panjenengan sudah meluangkan waktunya. Mungkin dari saya Pak, apabila ada salah kata Pak selama melakukan wawancara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya loh Pak. Kembali ke permasalahan dulu. Iya Pak. Pulau pribadi di mewakili Bapak Ibu sedaya. Mengatur nuwun ingkang kathah. Pulau sampun dengan bimbing, dengan arahkan, dengan beri petunjuk terkait dengan tugas dengan mugi-mugi dadosaken kula mangke tambah ilmu Bu. Pertama tambah ilmu. Nggih Bu Pulika saawalipun tugas dengan awal akhir bisa berjalan lancar, maksimal dan mendapat hasil yang terbaik. Kula saestu mboten saged napa-napa ngaturi napa-napa kaliyan jenengan. Namung kaya petah. Kenapa perlu sekarang? Kula nggih saking ngendi matur sanget kata sampun saestu dengan paring bimbingan saya kepada nambah ilmu saking jenengan. Sebelum untuk menemukan satu keputusan harus ada permasalahan, langkah-langkah yang kita laksanakan dan keputusan kita ambil harus tidak merugikan salah satu pihak, tapi bersama-sama kita rasakan bersama. Yang jelas kita sangat diberikan. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut adalah refleksi hasil wawancara saya dengan 3 pimpinan atau kepala sekolah yang sudah saya lakukan, yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Berikut adalah refleksi hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Untuk yang pertama adalah sesuai dengan pertanyaan yang ada di daftar checklist refleksi hasil wawancara, yaitu hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada 3 pimpinan atau kepala sekolah, saya mengambil kesimpulan yaitu rata-rata yang dilakukan oleh 3 pimpinan atau kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah atau stakeholder atau wali murid. Kemudian yang kedua, meminimalisir dampak positif ketika sebuah keputusan diambil. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu. Kemudian yang keempat, mengutamakan keadilan tetapi juga tetap menggunakan rasa. Yang kelima, pengambilan keputusan lebih mengutamakan berpikir berbasis peraturan dan rasa peduli. Dan yang keenam adalah tatkala pengambilan keputusan bersifat kondisional dan menyesuaikan dengan kasus yang terjadi. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, rata-rata pemimpin atau kepala sekolah yang sudah saya wawancarai sudah menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema etika, dan 4 langkah pengujian keputusan kasus dilema etika. Hanya saja ada beberapa yang belum dilakukan, yaitu pada 9 langkah pengujian keputusan, terutama pada uji benar dan salah dan investigasi opsi trilema. Para kepala sekolah tersebut cenderung menggunakan prinsip pengambilan keputusan berpikir berbasis jangka panjang. Jadi, keputusan yang diambil lebih banyak mengutamakan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking dan rasa peduli atau care-based thinking. Selain itu, juga lebih mengutamakan pengaruhnya dalam jangka panjang.
Kemudian pertanyaan yang kedua untuk refleksi hasil wawancara yaitu bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan yang Anda wawancarai, adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa, apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 pimpinan atau kepala sekolah yang sudah saya lakukan, ada beberapa hal yang sama, yaitu antara lain yang pertama adalah cara pandang kasus dilema etika dan rujukan moral, di mana dari 3 pimpinan atau kepala sekolah yang saya wawancarai memiliki cara pandang kasus dilema etika dan rujukan moral yang hampir sama. Kemudian yang kedua yaitu tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan melalui alternatif solusi dengan berkolaborasi dengan warga sekolah yang terkait dengan kasus yang ditangani. Kemudian yang ketiga, penyelesaian dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir yaitu paradigma dan prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan tergantung pada kasus dilema etika yang terjadi. Kemudian perbedaan hasil wawancara dari 3 pimpinan atau kepala sekolah yaitu pada cara pandang nilai kebajikan yang bertentangan pada paradigma pengambilan keputusan dan prinsip resolusi terkait dengan 3 prinsip penyelesaian dilema etika, di mana pada pemimpin atau kepala sekolah yang pertama dan ketiga lebih menyesuaikan dengan kasus yang ditangani dan melibatkan 3 prinsip penyelesaian dilema. Dalam hal ini artinya bersifat kondisional, sedangkan kepala sekolah yang kedua pada dasarnya hampir sama dengan pimpinan atau kepala sekolah yang pertama dan kedua, yaitu bersifat kondisional, tapi hanya bedanya dalam pengambilan keputusan beliaunya lebih ke arah rasa juga. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari refleksi hasil wawancara yaitu apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani keputusan atau dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Rencana ke depan para pemimpin atau kepala sekolah yang sudah berhasil saya wawancarai yaitu dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan kasus dilema etika, maka para pemimpin atau kepala sekolah tersebut akan melakukan analisa secara runtut dan lengkap dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan, sehingga harapan para pemimpin atau kepala sekolah tersebut keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat sesuai dengan kasus yang dialami dan mengutamakan kepentingan orang banyak serta efektivitas dalam jangka panjang. Para pemimpin atau kepala sekolah dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka yaitu melalui umpan balik, refleksi, dan progres yang dicapai, dan tentunya keputusan yang diambil berimbas pada kebaikan baik sekarang maupun di kemudian hari. Kemudian pertanyaan yang keempat dari refleksi hasil wawancara, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Apabila saya menghadapi kasus dilema etika, maka untuk mengambil dan menguji keputusan yang saya ambil, maka saya akan menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan dilema etika, 3 prinsip penyelesaian dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan dilema etika, mulai dari yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan, yang kedua menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi ini, yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, yang keempat pengujian benar atau salah, yang kelima melakukan prinsip resolusi, kemudian yang keenam investigasi opsi trilema, yang ketujuh lihat lagi keputusan, yang kedelapan refleksikan, dan yang kesembilan adalah buat keputusan.
Selain itu, saya juga akan mengkolaborasikan dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya dapat dari wawancara dengan 3 pimpinan kepala sekolah. Selain itu, jika rekan sejawat dalam hal ini adalah guru maupun tenaga kependidikan di sekolah maupun di luar sekolah menghadapi permasalahan yang sama, maka saya akan segera menawarkan bantuan kepadanya sesuai dengan apa yang saya ketahui dari pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki selama belajar modul 3.1. Demikian tadi pemaparan tugas pada kegiatan 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Iwak sepat kecemplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.